Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN, soal biologi SBMPTN tahun 2009. Oke, disimak baik-baik ya. Saya share dulu soalnya. Ya. Ya, di sini sudah ada soal SBMPTN 2009. Oke, kita bahas ya, dimulai dari nomor 1, pernyataan yang benar tentang organ dan fungsinya pada invertebrata. Jadi kita ngomongin tentang hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Nah, laba-laba semuanya invertebrata ya, yang dibicarakan di pilihan ganda ya. Oke, ya jadi laba-laba bernafas dengan trakea. Harusnya apa? Harusnya bukan trakea, tetapi paru-paru buku. Paru-paru buku. Nah, paru-paru buku ya. Oke, kurang jelas ini ya. Saya hapus dulu paru-paru. Ya, paru-paru buku. Nah, jadi ini salah. Kemudian yang B, planaria, bernafas dengan cara difusi. Ya, difusi ya, secara langsung ya, melalui permukaan tubuhnya ya. Oke, ini betul ya. Ini betul. Kita coba dulu ini betul. Kemudian yang C, ya, yang C, Soelenterata bernafas dengan mesoglia. Soelenterata itu bukan dengan mesoglea, tetapi sama planaria secara difusi permukaan tubuhnya. Kemudian yang D, tentakel ubur-ubur berfungsi untuk mencerna makanan. Bukan. Ya, tentakel untuk pergerakan ya, tentakel. Ya, kemudian yang E, skoleks cacing pita berfungsi untuk menghisap makanan, tidak. Jadi skoleknya itu untuk apa ya, mencengkram pada usus halus manusia. Jadi cacing pita itu kan parasit pada usus halus manusia. Jadi dia mencengkram gini loh, sebagai alat kait ya, mencengkram alat kait. Ini alat kait, alat kait. Jadi menghisap makanannya pakai seluruh bagian tubuhnya, itu cacing pita. Karena dia parasit obligat, artinya apa? Dia mengambil sari-sari makanan yang ada di usus halus manusia. Ya, oke. Jadi otomatis nomor 1 itu jawabannya adalah yang benar, yang B. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kita ke nomor 2. Ya, nomor 2 kita bicarakan ya, penggunaan pupuk buatan yang melebihi dosis anjuran dalam jangka waktu yang lama bagi perairan sekitarnya akan meningkatkan. Jadi pupuk buatan ya, dosisnya banyak kemudian waktu lama ya, dia akan menyebabkan apa? Airnya subur atau yang kita sebut dengan proses eutrofikasi. Ya, jadi airnya subur. Airnya subur, air subur. Kalau air subur maka akan terjadi ya, akan terjadi blooming alga. Blooming alga. Ya, saya hapus dulu. Blooming alga, blooming alga. Artinya apa? Ada pertumbuhan seperti eceng gondok, Echernia crassipens ya, eceng gondok. Jadi kalau ada danau ya atau waduk misalnya, kemudian untuk karamba nih, karamba itu kan untuk apa sih? Buat pakan apa, buat ternak ikan ya, ikannya, maka kan pemberian pakan ikannya itu berlebihan, maka terjadi endapan, jadi airnya tuh subur. Kalau airnya subur berarti tumbuh banyak eceng gondok. Nah itu sudah bikin ikan itu pada mati gitu ya. Jadi kadar oksigen yang terlalu dalam air itu akan berkurang kalau airnya subur. Tapi yang senang siapa? Eceng gondok tumbuh dengan suburnya. Oke, termasuk dengan pupuk-pupuk buatan atau pestisida yang dialirkan ke air itu juga bisa menyuburkan air. Gitu.
Berarti dapat meningkatkan apa? Kandungan oksigen terlalu dalam air? Jelas tidak ya. Justru pengap gitu ya. Udah kandungan oksigen terlarut dalam airnya tuh DO-nya, kadar DO-nya sangat rendah. Jadi hanya ikan-ikan tertentu yang bisa hidup seperti yang punya labirin ya, seperti gurame dan ikan lele itu bisa. Tapi kalau ikan lainnya nggak bisa, itu mati ya. Kemudian meningkatkan penetrasi cahaya ke dalam air. Ya enggak, karena tertutup sama apa tadi? Tertutup sama alga, eceng gondok ya, tertutup dengan eceng gondok, maka penetrasi cahayanya juga akan kurang. Ya, jadi produsen yang ada di dalam air, fitoplankton, tidak dapat melaksanakan fotosintesis. Gitu. Keanekaragaman jenis tumbuhan air. Ini kan bukan keanekaragaman ya, justru populasi justru tertentu aja kayak eceng gondok kayak gitu loh. Ya, jadi bukan keanekaragaman. Ya, populasi tumbuhan air tertentu iya, ini misalnya eceng gondok ini. Ya, eceng gondok ini. Nah, misalnya enceng gondok atau Eucernia crassipes. Keanekaragaman jenis ikan enggak, karena keruh kan, tadi banyak ikan yang mati. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah yang D. Gitu ya, jelas ya? Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3, proses yang paling erat kaitannya dengan kekurangan asam amino adalah terhalangnya proses yang paling erat kaitannya dengan kekurangan asam amino. Jadi asam amino yang berkurang ya, replikasi DNA nggak ada hubungannya. Jadi kalau sudah ke asam amino ini berarti sudah masuk ke RNA ya, ke ranah RNA gitu ya. Jadi bukan pada DNA lagi. Transport nutrisi nggak ada beda, nggak ada hubungannya ya. Translasi mRNA, nah ini bisa nih. Absorpsi glukosa enggak, sintesis membran sel enggak. Jadi translasi, jadi pada tahapan ini translasi, apa itu translasi? Jadi kalau kita tahu bahwa sintesis protein itu terdiri dari 2 tahap ya kan. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi ini adalah pengubahan DNA menjadi RNA duta atau RNA messenger, mRNA atau RNA-D. Ya. Kemudian tahap yang kedua adalah translasi. Nah, translasi ini adalah pengubahan RNA duta ya menjadi asam amino. Ya, asam amino berarti pada tahapan ini mRNA duta ya, mRNA atau RNA duta inilah ya bisa terjadi kekurangan asam amino. Jadi jawabannya ini nomor 3 adalah yang C. Jelas ya? Oke, sip. Kita ke nomor 4. Sukrosa yang ditransport keluar dari phloem sel akar akan diubah menjadi amilum di dalam organel apa? Ya, di sini sukrosa ditransport keluar dari phloem. Jadi phloem itu kan fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis, ya kan? Hasil fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ya diubah menjadi amilum ya. Jadi ini adalah untuk ini apa sih? Apa ini? Jadi tempat terjadinya fotosintesis ya. Kalau tempat terjadinya fotosintesis di sini apa? Kloroplas kan? Berarti plastida ya? Iya, plastida. Oke. Kalau ini adalah untuk vakuola itu untuk cadangan makanan. Kemudian lisosom itu untuk menghasilkan pencernaan intraseluler ya. Pencernaan intraseluler menghasilkan autolisis ya. Intraseluler. Autolisis itu untuk menghancurkan intraseluler.
ya, pencernaan intraseluler ya. Jadi dia menghasilkan untuk menghancurkan dirinya sendiri atau autolisis. Autolisis. Kalau peroksisom itu mengandung enzim ya, hubungannya dengan enzim. Kemudian kalau glioksisom itu mengandung enzim juga, cuman dia lebih ke glukosa. Ini enzim juga, tapi hubungannya kalau pada tumbuhan itu untuk perkecambahan. Ya, pada tumbuhan. Nah, ini. Oke, jelas ya. Jadi nomor 4 itu jawabannya yang B. Oke, kita ke nomor 5. Nah, di nomor 5 kita ngomongin tentang basa nitrogen. Komposisi basa nitrogen sitosin pada E. coli diketahui 20%. Jadi yang diketahui ini adalah sitosin, ya. Sitosin itu 20%. Oke, padahal kita tahu sitosin itu pasangannya adalah guanin. Jadi kalau sitosinnya 20%, berarti guaninnya juga 20%. Nah, kan ada dua lagi ya basa nitrogen ya, yaitu adenin berpasangan dengan timin. Nah, berarti adenin sama timin ini berapa? Ya 100%, total kan 100% dikurangi ini 20 ditambah 20 gitu. Berapa? Berapa ini? 100 dikurangi 40 berarti ada 60%. Berarti A sama P-nya totalnya 60, berarti A-nya 30%, T-nya juga 30% gitu. Maka kalau ditanya basa nitrogen adenin, berarti A-nya berapa? 30%. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nomor 6. Nomor 6, kita bicarakan tujuan dihilangkannya jaringan meristem apexnya pada tumbuhan adalah agar tumbuhan tersebut dapat, jadi nomor 6 itu kita bicarakan apex itu kok lateral sih, apa sih ujung teh? Ya, apex itu ujung. Apikal ya, jadi apex itu apikal. Apikal atau ujung. Ya, ujung akar, ujung batang ya, itu yang ujung-ujung ya. Oke. Nah, kalau ini meristem apikalnya yang pertumbuhan ke atas itu dipotong, maka tujuannya gimana sih? Ya, supaya tanaman ini tidak terlalu tinggi ya, tetapi dia ada pertumbuhan ke arah lateral atau ke arah samping gitu loh. Nah, melakukan transfer nutrisi enggak, fotosintesis enggak, transfer air enggak, menghasilkan bunga. Nah, menumbuhkan cabang lateral. Ya, jadi lateral itu adalah ke arah samping. Ya, samping, ke arah samping. Jadi tanaman itu tidak tinggi tetapi rimbun gitu ya, ke arah samping. Oke. Yang 6 yang E. Nomor 7, glukosa direabsorpsi habis dari filtrat ketika berada di Jadi kita ngomongin tentang proses pembentukan urin ya, itu ada 3. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan darah yang adanya di glomerulus, ya, menghasilkan urin primer. Aduh ya, ini saya hapus dulu deh. Ya, filtrasi itu penyaringan darah yang akan menghasilkan urin primer. Urin primer terjadinya di glomerulus. Kelihatan nggak urin primer gitu ya, terjadinya di glomerulus.
Nah, terjadinya di glomerulus. Kemudian yang kedua itu ada tahapan reabsorpsi. Saya bedakan warnanya. Ya, reabsorpsi. Reabsorpsi. Jadi artinya re itu kembali absorpsi. Diserap zat-zat yang masih dibutuhkan. Apa sih yang dibutuhkan? Ya seperti glukosa, ini masih ada glukosa ya. Jadi di reabsorpsi itu filtrat ini glukosa ya. Glukosa ini diserap habis itu di reabsorpsi. Kalau misalnya terjadi kerusakan pada bagian reabsorpsi, reabsorpsi terjadinya di mana? Di tubulus ya, di ini reabsorpsi. Terjadinya di tubulus contortus proximal. Ya, tubulus contortus proximal. Nah, ini kalau terjadi kerusakan pada tubulus proximal, maka kemungkinan glukosanya akan ke urin. Nah, jadi urinnya ada glukosanya, urinnya mengandung glukosa, urinnya manis. Nah, ini contoh dari orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Jadi urinnya manis. Itu ada kerusakan pada reabsorpsi. Itu ya, penyerapan gula ya, penyerapan gula. Jadi ini reabsorpsi habis dari filtrat ketika berada di ujung akhir tubulus proximal. Oke. Nah, proses yang ketiga itu adalah augmentasi. Nah, yang ketiga ini adalah augmentasi. Augmentasi. Ya, augmentasi artinya apa? Penambahan zat sisa. Terjadinya di mana? Tubulus contortus distal. Kenapa ini? Distal. Nah, tubulus contortus distal. Jelas ya? Oke, jadi ada 3 tahapan dalam pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Ya, glomerulus menghasilkan urin primer. Yang diserap habis itu di sini adalah protein. Jadi kalau ada kerusakan pada glomerulus, maka nanti urinnya mengandung protein. Kemudian yang kedua adalah proses reabsorpsi. Itu penyerapan kembali zat, terutama adalah zat glukosa. Terjadinya di tubulus contortus proximal, menghasilkan urin sekunder. Kemudian proses yang ketiga itu adalah augmentasi. Augmentasi itu penambahan zat sisa, ya, terjadinya di tubulus contortus distal, menghasilkan urin sesungguhnya. Oke, jelas ya. Kita ke nomor 7, yang jawabannya yang E. Nomor 8, jika tekanan darah kita 120 strip 80 ya milimeter Hg, angka 120 dan 80 berturut-turut menunjukkan oke. Jadi angka yang pertama 120 itu adalah sistol. Ini adalah sistol. Sistol itu jantungnya berkontraksi. Ya, sedangkan untuk yang ini ya, yang 80 ini adalah diastol. Relaksasi, jantungnya relaksasi. Jadi ini susah banget. Diastole maksudnya ya. Oke. Jadi sistol itu kan berkontraksi, jantung berkontraksi itu kan dimulai dari bilik ya. Bilik itu nama lain dari ventrikel. Jadi kalau peredaran darah besar itu adalah bilik kiri atau ventrikel kiri berkontraksi ya. Tekanan ventrikel kanan relaksasi. Benar nggak? Ya. Jadi kiri ventrikel kanannya relaksasi. Ya. Sebentar ya. Ya. Ventrikel kiri, kalau ventrikel itu berkontraksi ya, tapi ini bedanya apa dengan yang B? Dengan yang B apa bedanya?
ya. Yang ventrikel kanan berelaksasi ventrikel kanan, jadi kita nggak ngomongin kiri sama kanan ya. Ya, nanti ini beda. Jadi kalau yang ventrikel kiri ini untuk peredaran darah besar, ya, peredaran darah besar, sedang yang ke seluruh tubuh ya, yang ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar, ya. Sedangkan untuk yang ventrikel kanan itu adalah peredaran darah kecil. Ya, jadi enggak ya. Yang B, tekanan ventrikel berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. Jadi ventrikelnya berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. Ya, jadi kan yang ditanyakan ini ya 120 itu sistol. Sistol itu berarti ventrikelnya berkontraksi. Sedangkan untuk mana yang 80 ini kan relaksasi. Nah, ini berarti benar ya yang B. Kalau yang C lihat tekanan arteri berkontraksi. Kita nggak ngomongin arteri, denyut jantung enggak, arteri enggak. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 8 yang B. Jelas ya? Oke. Kita ke nomor 9. Ya. Yang terkait dengan reaksi kimia siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi dalam kondisi aerob, betul ya. Jadi siklus Krebs itu adalah respirasi aerob. Betul, nomor 3 pasti betul. Melibatkan enzim dan koenzim, betul. Terjadi di dalam mitokondria, betul, yaitu di matriks ya, terutama di matriks mitokondria. Kemudian 1 kali reaksi untuk 1 mol glukosa. 1 kali reaksi untuk 1 mol glukosa. Ya, jadi glukosanya itu kan kalau siklus Krebs ya. Ya, sebentar. Ya, yang apa? Kalau siklus Krebs itu kan dia yang bereaksi pertama kan awalnya kan dari pada saat glikolisis ya kita bahas dari pada saat glikolisis. Ya, pada saat glikolisis itu adalah pemecahan glukosa. Ya, pemecahan glukosa yang C-nya 6, ini kan menjadi C3 kan. Nah, C3 ini kan asam pirufat. Asam pirufat ini akan dengan proses dekarboksilasi oksidatif ini nanti dia akan masuk ke siklus Krebs dengan dalam bentuk asetil koenzim A. Jadi dalam 1 glukosa itu ada 2 asam pirufat. Otomatis dalam 1 mol glukosa C6, maka karena yang masuk adalah C3 harusnya berapa? 2 kali gitu. Jadi bukan 1 kali. Ini salah. Ya, berarti nomor 9 ini jawabannya 1, 2, 3 yang A. Oke, jelas ya? Oke. Nomor 10, komponen yang diadakan untuk penggandaan DNA dengan mesin PCR dalam tabung reaksi. Ya. Sebentar ya. Sebentar nih ada. Ya. Komponen yang diadakan untuk penggandaan DNA ya, penggandaan DNA sebagai sebagai mesin PCR. Jadi PCR itu adalah polymerase chain reaction ya. Polymerase chain reaction. Nah, itu untuk tes DNA. Jadi kalau kita pernah dengar tes DNA itu adalah kita mencari peta DNA dengan mesin PCR. Ya, komponennya itu adalah otomatis karena DNA, berarti DNA polimerase, iya, satu benar, pasti nukleotida nggak akan lepas dari DNA. DNA kan deoksiribosa nukleotida, nucleic acid, ya, nukleotida, ikatan nukleotida. Ya, nukleotida itu kan terdiri dari fosfat, kemudian ada gula pentosa, kemudian ada basa nitrogen. Ini adalah satu nukleotida.
Ini satu nukleotida. Ya, bentar, berubah. Nukleotida. Oke. Nggak jelas ya, nukleotida. Kemudian dalam primer. Ya, primer. Primer itu dibutuhin ya. Oke, primer juga ada ya. Primer itu dalam zat primernya ya, karena bagian dari DNA. Kalau ligase, enzim ligase ini untuk sebenarnya sama-sama L ya, lem DNA. Jadi yang untuk menyambungkan DNA, ligase lem DNA. Ini enggak ya, ini adalah enzim yang digunakan untuk menggabungkan DNA. Ya, jadi yang 4 enggak. Maka yang 10 ini jawabannya adalah yang A. Oke, yang A. Jelas ya? Oke, sip. Kita ke nomor 11. Peningkatan aktivitas tubuh manusia mengakibatkan peningkatan apa? Peningkatan aktivitas. Ya, peningkatan aktivitas tubuh manusia itu pemakaian nutrisel, nutrisi sel itu pasti akan meningkat ya kan? Butuh ATP lah ya, butuh nutrisi. Satu benar pasti 3 benar karena memang aktivitas butuh energi, berarti respirasi aerob ya, pemakaian oksigen. Kemudian jumlah mitokondria betul karena dia yang sebagai chef-nya, yang sebagai yang masak ATP, yang menghasilkan ATP ya, sebagai tempat terjadinya apa? Respirasi aerob. Respirasi aerob yang menghasilkan ATP, betul. Kemudian jumlah ribosom, ribosom sintesis protein ya, ngaruh ya. Oke. Jumlah ribosom, sebentar. Ribosom ya. Ribosom ya untuk pembentukan enzim ya. Jadi kalau ini ribosom ini adalah sebagai sintesis protein. Sintesis protein. Nah, si protein ini fungsinya untuk pembuatan, salah satunya pembuatan enzim. Jadi pengaruh juga ya untuk menghasilkan energi tadi. Ya, untuk aktivitas tubuh ya. Maka benar juga. Ya, berarti 11 ini benar semua. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita ke nomor 12. Sel kanker adalah sel yang terus aktif membelah. Betul, sel kanker itu adalah sel yang aktif membelah. Ya, sel kanker adalah sel yang terus aktif membelah, betul ya. Tapi dia menggerogoti sel yang lain. Maka kita sebut dengan, kalau sel hanya aktif membelah itu namanya sel yang aktif membelah tidak terkendali itu tumor. Nah, kalau tumor ganas itu disebut kanker karena sel yang aktif membelah ini kemudian dia menggerogoti atau memakan sel yang sehat. Itu ya, kanker. Sebab sel kanker tidak perlu mengendalikan mitosis. Sel kanker tidak perlu mengendalikan mitosis ya, karena memang mitosisnya itu berjalan apa ya? Jadi tidak perlu mengendalikan mitosis karena sel kanker ini membelah terus-menerus ya, tidak terkendali gitu ya. Karena tidak terkendali otomatis tidak perlu mengendalikan mitosis, betul. Oke, jadi hubungannya ada ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Betul-betul ada hubungannya. Yang nomor 13, Saccharomyces cerevisiae atau yang kita sebut dengan ragi ya, merupakan cendawan multiseluler yang dikelompokkan dalam kelas Ascomycetes, betul. Ya, jadi yang kita sebut dengan ragi ya, ini ragi. Ragi. Kemudian sebab Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan miselium yang bersepta sehingga gerakan inti dan sitoplasmanya terbatas ya. Saccharomyces cerevisiae merupakan cendawan. Oh, sorry.
Makanya ya, saya tidak tidak teliti. Nah, ini ciri-ciri yang tidak teliti. Ya, jadi di sini ada kata-kata multiseluler ya. Multiseluler itu jamur yang gede gitu ya, yang bisa kita lihat ya. Sedangkan Saccharomyces cerevisiae ini harusnya adalah uniseluler. Nah, ini jebakannya di sini. Saya terkecoh. Uniseluler. Jadi ini salah ya. Pernyataannya salah sebab Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan miselium yang bersepta. Ya, jadi miselium yang bersepta sehingga gerakan inti dan sitoplasma terbatas pada ruang yang dibatasi oleh sekat berserabut. Jadi ternyata Saccharomyces ini tidak mempunyai miselium. Jadi salah. Salah-salah berarti jawabannya yang E. Oke. Ya, kita ganti yang biru. Kita nomor 14 yang terjadi pada penderita hepatitis. Apa sih hepatitis? Hepatitis itu adalah radang hati. Pokoknya kalau ada tistis itu radang. Hepar, radang hati ya. Radang hepar atau radang hati. Ya. Yang terjadi pada penderita penyakit hepatitis ya. Peningkatan toksin dalam darah. Kenapa ada toksin ya? Kenapa ada toksin ya? Karena hati ini kan penawar racun. Penawar racun ya. Oke, hati penawar racun. Oke, berarti toksin dalam darah betul ya ada. Akumulasi sisa. Nah, ini tempat pemecahan hemoglobin itu ngaruh juga. Ya, peningkatan toksin di seluruh tubuh bisa ya. Gangguan penyerapan asam amino. Nah, harusnya kalau hati itu asam amino atau apa? Harusnya lemak ya. Ya, coba dilihat dulu. Takutnya, oke. Ya, harusnya lemak. Bukan, kalau hati itu kan hubungannya sama empedu. Empedu ya. Empedu itu hubungannya dengan lemak. Ya, ini salah. Berarti jawabannya 1, 2, 3 yang A. Nah, nomor 15, kenaikan kadar kalsium dalam darah dibantu oleh aktivitas osteoklas. Osteoklas melalui peningkatan kondisi asam pada matrik tulang. Jadi kalsium dalam darah itu. Kalsium itu kan hubungannya dengan matriks tulang ya. Ya, benar ya, kalsium. Sebab kondisi asam akan menimbulkan deklasifikasi pada matrik tulang. Jadi dekalsifikasi ya. Jadi penurunan kalsium. Jadi kondisi asam ini akan menyebabkan penurunan kalsium. Ya, berarti benar. Ada hubungannya, ada yang A. Oke, jawabannya yang A. Sudah ya? Ya, selesai sudah pembahasan tentang soal SBMPTN 2009. Mudah-mudahan bermanfaat. Dipelajari, mudah-mudahan sukses UTBK-nya 2021. Selamat buat kalian. Oke, saya hanya bisa bantu doa. Saya akhiri, saya minta maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.